Bang, tadi jelasin Bang sedikit. Jadi ini tempatnya apa namanya? Ini adalah ruang serbaguna untuk berbagai macam event-event kegiatan yang sifatnya tidak terlalu besar atau medium. Nah, kalau sedangkan ini adalah untuk event-event yang besar, karena ini kapasitasnya untuk 500 orang. Mana? Ini. Oh, ini 500 orang? Iya. Oh, begitu. Ini luar biasa ya. Ini kalau malam enak banget nih kalau terang bulan kan gitu kan. Kalau malam terang bulan bahkan anak-anak bisa pada selfie seolah memetik bulan. Enak banget nih. Orang kalau pengen tahu ngerasain rumah Betawi ini seperti ini. Ini buat satu keluarga apa gimana? Ini buat satu keluarga, tapi ini hanya satu kamar mandi. Kalau yang di sana 2 kamar mandi. Oh gitu ya. Keluarga kecil. Enak banget nih. Wis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini guest house-nya ini benar-benar bersuasana Betawi. Dari mulai kursinya, mejanya, kayu-kayunya. Ini enak banget suasana nih di sini. Ini di belakang guest house janjinya Babe. Jadi suasana di pagi hari, habis ngopi, ngeteh atau nyahi, kita bisa duduk di kursi sambil melihat ikan-ikan. Atau kita ngempanin ikan. Waduh. Menurut Bang Ido gimana sebagai seorang arsitek ngeliat ini nih? Gimana? Udah bener itu Bang. Bener ya? Iya. Jadi kan empang. Kan emang di lingkungan rumah orang-orang kita, orang tua dulu kan ya, waktu zamannya tanah masih lebar-lebar, itu unsur tanah, unsur punan, unsur air itu pasti ada di rumah orang Betawi. Cuman kan memang sekarang udah ketersediaan lahan terbatas, apalagi perkotaan tumbuh dan berkembang. Yang begini udah jarang. Nah, ada ikannya Bang, obat stres loh Bang. Oh iya Bang Ido ya. Memberi umpan ikan, melihat ikan makan itu menghilangkan stres yang luar biasa itu. Obat sama murah. kayak akuarium kalau itu istilahnya dimana lebih lebar lagi. Tenang ya suasana sini ya. Wah ini golok gede banget nih. Ini golok namanya golok Cirajut. Golok. Sisa perjuangan masa-masa. Jadi ketika itu kan kita pada berbeda pandangan. Jadi ketika ada festival Palang Pintu di Kemang, adalah ide untuk memberi nama Golok Cirajut untuk menajut persatuan yang sempat terpecah karena urusan politik. Oh Masya Allah. Ya, jadi ini kita abadikan. Tapi ini dibuat dari apa ini Bang? Dari baja tipis. Ini kayu nih Pak. Ini yang megang siapa nih kalau gede gini? Ini bawahnya pakai trail. Iya nih, ini masuk museum Uri nih. Saya sekarang sedang berada di kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Ini tempatnya enak nih, bagus. Saya mau ketemu sama pimpinannya Pak Imron. Bang Imron. Tadi Bapak pengen kesana sholat dulu. Iya. Sekarang Bang Imron, apa kabar? Udah sholat belum? Belum, masuk tahrim tuh. Oh iya. Sehat, Bang. Gimana sehatnya? Alhamdulillah. Ane udah pernah kesini dulu, tur lebaran Betawi. Ya. Sini lagi. Alhamdulillah udah dikunjungin pimpinan kita dapat promosi gratis. Destinasi yang orang mesti banyak tahu. Kan ini tempat kan menjadi tempat destinasi wisata kita kan. Iya, kebanggaan orang Betawi sini. Jadi ntar Ane mau sholat dulu. Iya bener. Emang pamali nih bentar lagi masuk asar. Iya. Kalau orang Betawi mau menjelang asar masih megang kerjaan. Pamali. Ntar abis asar baru kita keliling-keliling udah Nih, adem. musolanya mana sini Bang Imron ya? Ini musola ada barat Pak, kiblat di sini. Oh gitu. Ya, musolanya keren nih kayak rumah si Pitung. Kita juga di Jonase tadi udah ke Jonase itu Bang Evan. Kita main lihat situ. Di sana ada musola Betawi pinggir, Betawi tengah, Betawi Oh gitu ya? pesisir. Masya Allah. Setiap wilayah ada masjidnya. Alhamdulillah. Udah sholat? Udah sholat? Belum, belum. Sholat aja dulu ya? Yang nyata tuh udah kagak ada Bang. Kata tapi. Yang nyata pahala. Udah lewat. Surga di teras. Taruh Bang Idoy. Iya. Alhamdulillah. Amin. Ini apa nih Bang? Nah, itu alhamdulillah perkampungan budaya Betawi dapat kategori CHSE. Apa itu? Untuk penilaian desa wisata seluruh Indonesia juara pertama. Juara pertama kategori CHSE, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Ini ada piagam ya, Bang? Nah, ini piagam untuk 50 desa wisata terbaik. Oh, Masya Allah. Dari seluruh Indonesia ya? Bisa Indonesia. Oh, artinya, kalau sudah masuk 50 desa wisata terbaik itu udah juara. 7 kategori yang diperlombakan itu CHSE, toilet, daya tarik wisata, kuliner, souvenir, homestay, dan desa digital itu ada di dalam lingkungan kawasan ini. Oh, Dan jadi kebetulan kita berbangga karena kita memenangkan juara 1 CHSE. Juara Di mana- pertama ya? Ya, Masya Allah. karena CHSE ini merupakan kunci keberhasilan dan keyakinan orang untuk bisa mau datang ke perkampungan budaya Betawi. Bang, sebelum kita ngomong fasilitas, nih kalau dibilang gunung gede nih, hati aneh gedean lagi. Karena kedatangan Pak Kiai, guru kita, abang kita, Amin, amin. saudara kita, Amin, amin. dari seberang kampung nih. Dari timur ke selatan. Alhamdulillah. Rasanya kurang mantap kalau kita belum persilakan minum Oh iya itu dia. khas perkampungan budaya Betawi, Oh, yaitu iya. bir petok. Silakan Bang. diminum. Aduh, alhamdulillah Bang. Aneh emang aus. Jadi Ini bir petok unggulan Oh, di sini? perkampungan budaya Betawi. Nah, ini udah memenuhi syarat iya. BPOM halal Hah? dan udah keluar izin edar. Masya Allah. Jadi Sekarang- kalau bir peletok kayak gini tahan berapa lama Bang? Kalau ini bisa 4 bulan Oh, 4 bulan ya? tanpa pengawet. Masya Allah. Kenapa? Karena dalam kemasan botol. Nih mungkin banyak orang juga nih. Apaan sih bir peletok? Bir. Wah, pikirannya. Padahal ini kan isinya kan. Nah, isinya ada rempah-rempah. Rempah-rempah, ada Serai, serai ya. ada kapulaga, Kapulaga. ada cengkeh, Masya ada gula sedikit. Nah, bikin seger. warnanya adalah warna alami dari apa namanya batang secang. Oh, Udah langka secang di sini. iya udah langka ya. Ah. Kalau di Setu Babakan ini pohon-pohon apa aja Kang Ade Bang? Hampir kalau dalam data saya ada 840 jenis pohon langka di perkampungan budaya Betawi udah kita tanam. Ada 840. 840 jenis ya. Kalau jumlah ribuan. Iya maksudnya jenisnya jenis. Masya Iya, Allah banyak jenisnya. banget ya. Nanti sambil kita keliling-keliling cangcingnya Babe. Ah, Perkampungan budaya Betawi sebagai kawasan wisata budaya, wisata agro, wisata air bisa dinikmati dalam waktu 1 sampai 2 hari. Kalau cuma sejam nggak puas. oh gitu. Karena kita juga nyiapin guest house dan homestay. Oh ada guest house di sini, ada Jadi homestay biar juga. lebih yakin Masya Allah. main di sini, ngadem di sini sehari, biar ngerasain khas Betawinya Bang. Iya benar. Dari mulai makanan dan suasana Iya. lingkungan. Masya Allah. Di Setu Babakan ini udah ada tempat buat nginep ya Bang ya? Ada. Tempat buat nginepnya. Jadi bisa 2 hari tadi Abang bilang ya? Bisa 2-3 hari. Tuh gimana Bang kalau orang misalnya pengen di sini, dia harus kemana tuh? Dia bookingnya melalui online kan kalau misalnya sekarang ini kayak di Ancol kemarin, kan itu harus online dulu tuh sehari sebelumnya. Betul. Ya nanti habis itu baru kan nggak bisa langsung kan. Betul. Nah kalau sini gimana? Langsung bisa, website bisa orang kampung. Karena kita layanin 2 versi. Oh gitu ya? Bisa cara modern melalui website, bisa melalui langsung. Yang penting karena kita sudah dapat juara CSR protokol kesehatan Iya benar. mesti wajib. Bang. Iya, benar. Jadi seluruh orang yang masuk ke sini harus melalui aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Tadi aneh sini Peduli Lindungi, betul. cuci tangan. Nah, Dalam situasi kayak sekarang Bang ya. Di sini yang dimiliki oleh Setu Babakan selain tadi yang Bang cerita tuh ada 800 berapa jenis pohon. Itu tempat-tempat apa lagi Bang mesti buat acara atau apa gitu. Kawasan kita itu luasnya 289 hektar. 289. Masya Allah. Terdiri Bisa dari- gempor juga kalau Ya. kagak. Jalan kaki gempor juga. Itu kalau kita nyusurin nggak cukup. Kemarin kita wisata sepeda ya, goes religi itu baru wisata religinya. Besok kita ada rencana goes wisata kampung Alpukat. Iya maksudnya ada Ada goes tempat-tempatnya, gitu. ada zona-zonanya. Oh gitu. Jadi 289 hektar itu terdiri dari 2 zona, zona dinamis dan zona statis. Maksudnya zona dinamis. Zona dinamis adalah kawasan wilayah yang dihuni oleh masyarakat setempat. Oke. Gitu. Iya iya. Memang dalam perda, Hah? di mana masyarakat setempat kita ingin dalam kehidupan sehari-harinya itu berkarakter dan berkesenian dan berkebudayaan Betawi. Baik
rumahnya, arsitekturnya maupun pergaulan sehari-hari. Ada kawasan yang namanya statis. Ya, ini kawasan yang asetnya dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta seperti yang kita duduk ini. Ini adalah zona statis kawasan wisata budaya. Nah, ini museum nih yang kita duduk ini. Oh, ini museum. Ada 3 lantai. Nah, ini didukung oleh ekosistem, yaitu ada empang dengan ikan-ikan langka khas Betawinya dan pohon-pohon langka khas Betawinya. Nah, ini luasnya 3,5 hektar. Oh, untuk kawasan 3,5 ya? Kemudian ada Setu Babakan, ada Setu Mangga Bolong. Setu Babakannya ada 32 hektar, Setu Mangga Bolongnya ada 13 hektar, belum lingkungan pemakamannya. Oh, di pemakaman Ada juga? pemakaman juga. Oh, gitu. Hampir kalau jumlah-jumlah yang menjadi aset Pemda itu hampir ratusan hektar. Di sini, Masya Allah. Jadi Anda baru tahu kalau hampir ratusan hektar itu ya. Kalau di sepeda di mana tuh? Masuk dalam tempat tadi tuh? Iya. Lewat sini dulu? Lewat sini dulu. Terus kemana mereka? Ya, kita tinggal tujuannya kemana nih? Kita mau wisata religi atau mau wisata edukasi? Nah, edukasi apa Kalau itu, Bang? wisata edukasi kita di zona C. Oh, Nah, di zona C itu ada rumah-rumah contoh. rumah Betawi. Betawi pesisir, Betawi tengah, Betawi pinggir, lengkap dengan ekosistemnya. Oh, Masya Allah. Kenapa edukasi? Anak-anak bisa belajar menanam padi, menanam kangkung, menanam kacang. Wah. Atau kalau mungkin dia suka menangkap ikan, dia bisa latihan menangkap ikan. Memberi Itu mesti umpan nginep ikan. nggak? Ya, nginep boleh. Enggak, maksudnya satu hari kelar? 1 hari kelar. Oh, ada orangnya ya? Ada orangnya, ada petugasnya, ada pegawai. Masya Allah. Atau apa tuh? Ada paket-paket. Paket-paketnya ada ya? Paket kunjungan. Nanti ini perlu... Termasuk paket makan siang, paket sarapan ada. Oh, Karena kita juga sekarang sudah ada koperasi kembang kelapa yang sudah berbadan hukum. Nah, jadi Oh, gitu ya? penyediaan ah, makan dan paket-paket itu dikelola oleh koperasi. oke. Karena kalau aset kita belum sewakan karena belum ada perda tentang begitu. penyewaan aset. Iya. Jadi kalau pemanfaatan aset oleh masyarakat itu masih gratis. Oh, gitu. Kalau misalnya orang nih mau pakai, kan biasanya dia kalau ini dia mau rapat, dia mau kumpul gitu. Di sini ada sewa juga Untuk nggak? kapasitas 20 sampai 40 orang ada. Ada ya? Nah, Termasuk Di lantai penginapannya? atas. Penginapannya. Dan makan Betawi, Makannya. bersuasana Betawi Karena lah kita pokoknya. juga ada homestay kan di lingkungan penduduk. Oh, gitu. Boleh juga tuh, menarik juga tuh. Boleh. Ini banyak masyarakat yang kurang paham juga tuh, kurang tahu juga. Ini apa nih, Bang? Nah, ini Cipedak nih. Wih, wangi banget. Wanginya udah luar biasa nih. Dan ini nangka sini juga kebetulan kan di iya sini apa Cipedak, Kampung Cipedak di mana ada alpukat Cipedak masuk dalam kawasan perkampungan Nih, budaya Betawi. Ini kalau teman-teman bisa ngerasain wangi banget. Jarang orang udah Cipedak begini. Ini kembang Nah, itu kembang goyang. kembang goyang ya. Namanya kembang goyang karena bikinnya digoyang-goyang. Tuh. Tapi ini rasanya mantep nih kembang goyang nih. Masya Allah. Itu apa tuh, Bang? Ah, itu rengginang. Rengginang. Kata orang sini rangkaian gigi nangkring. Jadi sebelum digigit, dia nangkring di gigi dulu. Rangkaian giginya. Lucu banget namanya ya. Nih, kita kembang goyang nih ya. Nah, Enak, Bang. enak. Saya nyobainin aja, itu udah seringan. Aduh, Ini agak panas nih. Nah, tuh lihat warna nangkanya khas banget kuning. Kalau souvenir dijual di sini juga, Bang? Ada di koperasi. Khas banget nih. Kalau dalam istilah Betawi, nih jam begini nih kita namanya nyahi. Nyahi, ngeteh. Ngeteh. Siang-siang hari. Kita mau lihat wisata budaya di perkampungan budaya Betawi, yaitu Museum Betawi. Woi, top museum Betawi, mesti lihat. Nah, ini apa nih, Bang? Ini lantai dasar, 8 ikon budaya Betawi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari mulai kelaktor, ondel-ondel, Ya. gigi balang, batik, birpetok, sadaria, kebaya encim atau kerancang. Nih gigi, Ondel-ondel udah. orang biar tahu namanya Gigi Balang ini kan. Nah, ini Nah, Gigi ini Balang. Gigi Balang nih. Ini rumah Betawi kayak begini nih, Gigi Balang nih. Jadi falsafahnya, Heeh. gigi balang itu meskipun giginya lembut, besi sekuat apapun bisa lunak digigit oleh gigi balang. Jadi falsafahnya, sekali lagi kita yakin, tekun,
manjada wajada Oh, iya. pasti berhasil. Lagi itu aneh lihat sebelah sana. Yang ada Itu- sepeda, yang ada motor. Iya. tuh. Oh. Sekarang sepedanya udah ditaikin karena di situ khusus properti nganten Betawi Oh gitu. dan hantarannya. Kita kemana bang sekarang bang? Yuk, sekarang kita masuk ke ruang kedua yaitu ruangan prosesi adat perkawinan Betawi. Wah, Di ini mana kita penting lihat tuh. ada puade, ada hantaran yang namanya si, Oh gitu ya. dan biasanya kalau orang Betawi kalau ada acara perkawinan kan ada hiburan. Nah, kita lengkapi dengan Ini ada buaya tuh bang. nah ini hantaran Roti ketika buaya. kita Ya. melamar atau besan. Oh, ini roti buaya ini kayak begini bentuknya nih. Kalau mau besan, nah seperti itu. Di sini tuh ruangan pernikahan orang Betawi, sesi pernikahan orang Betawi. Jadi di sini ada beberapa pakaian-pakaian, jenis-jenis pakaian yang sering digunakan untuk perkawinan orang Betawi. Seperti sini bisa kita lihat di samping kanan kiri ini adalah besan mereka yang mendampingi pengantin satu sama lain. Nah di sini ada yang laki-laki dan perempuan itu menggunakan kayak custom mix gitu ya, seperti ada campuran budaya Chinese, Arab seperti itu. Ini Jadi zaman. orang Jadi kalau mau tahu di sini emang ini. Iya Bang, ya? betul ya. Nah, iya. Iya, bisa Keterangannya scan, bisa di barcode. nanti lebih lanjut bisa di scan dari sini Iya, untuk dibaca seperti itu. Jadi orang tahu tuh kenapa dasar-dasarnya gitu. Jadi kenapa harus ada percampuran motif dari baju ini? Jadi akulturasi dari budaya-budaya lain Pak, seperti itu. Dari Chinese, Portugis juga ada, terus lalu dari Arab Saudi seperti itu, dari Arab. Dari jubahnya bisa kita lihat itu dari Arab seperti itu. Wah ini golok gede banget nih. Ini golok namanya golok Sirajut. golok. Sisa-sisa Hah? perjuangan masa-masa. Jadi ketika itu kan kita pada berbeda pandangan. Jadi ketika ada festival Palang Pintu di Kemang, adalah ide untuk memberi nama golok Sirajut untuk menajut persatuan yang sempat terpecah karena urusan politik. Oh masya Ya, Allah. jadi ini kita abadikan Tapi ini dibuat dari apa nih bang? dari baja. Ini kayu. Ini Pak. Ini yang megang siapa nih kalau gede gini? Ini bawahnya pakai trailer. Hah? Iya nih. Ini masuk museum Uri nih. Golok paling gede kan masya Allah luar biasa nih. Nah ini golok peninggalan leluhur orang sini. Iya, Nggak iya. pernah diasah tapi tajam terus nih. Oh ini asli ya? Iya, potong kerbau ini. Oh, masya Allah. Memang suatu hal yang memang ya, di sini jadi orang tahu kan. Masya Allah. Keren banget. Ya kita sekarang ini Nah, ini amphitheater. Nah ini apa ini bang? Amphitheater tuh Ini- kalau ada acara-acara sini ya. Ya. Bang ini di kawasan amphitheater ini apa aja nih bang fasilitasnya sini? Ya syukur alhamdulillah kita punya amphitheater, teater terbuka. Dan memang menurut historisnya Betawi dulu kalau melakukan pergelaran teater itu melingkar. Oke. Ya. Oh, Di melingkar sini ya. adalah pegelaran teater terbuka untuk seluruh kesenian Betawi. Di saat sebelum Covid, setiap hari Sabtu dan Minggu kita gelar seluruh jenis-jenis kesenian Betawi di sini. Tiap hari Sabtu Setiap hari Sabtu. sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Itu jam berapa ya? Habis maghrib apa Ya, kita siang? ambil sore sampai malam. Oh gitu, masya Allah. Jadi kalau kita ambil sore sampai malam, anunya dapat Iya iya. suasananya, suasana kebetawiannya. Itu rumah-rumah apa tuh bang? Nah itu adalah guest house bagi teman-teman atau wisatawan yang mau nginep di sini. Oh begitu, jadi guest house ini. Guest house itu. Nah kalau dia nyewa guest house, tuh dia nyewain ini juga bisa tempat itu buat acara. Hah? Ya, jadi kalau dia menggunakan tempat ini hanya perlu bersurat, membuat perjanjian biar jangan bentrok. Oh, oke. Ya kebetulan ini kan fasilitas pemerintah, jadi masyarakat umum yang menggunakan ini masih gratis. Oh begitu. Nah, Masya silakan, tapi dengan catatan bahwa ini perkampungan budaya Betawi, makan minumnya Betawi. harus menggunakan menu Betawi untuk menghidupi ekonomi sekitar. Iya iya iya. Itu bang. Dan menjaga dari ini ya, menjaga daripada link. Bang, tadi jelasin bang sedikit. Jadi ini tempatnya apa namanya? Ini adalah ruang serbaguna untuk berbagai macam event-event kegiatan yang
sifatnya tidak terlalu besar atau medium. Nah, Oke. kalau sedangkan ini adalah untuk event-event yang besar, Ha-ha. karena ini kapasitasnya untuk 500 orang. Mana? Ini, Oh, ini 500 orang? iya. Oh, begitu. Ini luar biasa ya. Ini kalau malam enak banget nih kalau terang bulan kan Kalau gitu kan. malam terang bulan, bahkan anak-anak bisa pada selfie Iya. seolah memetik bulan. Luar biasa nih. Silat juga di sini, pertunjukan betul. silat apa ya? Kalau pelatihan silat setiap 1 minggu udah berjalan. Oh, udah gitu. Jalan ya. Wah, ini ada jembatannya mantap ini. Bang ya. Ini empang alami ini. Oh, empang Ya, alami. Sudah ada sebelumnya. Oh. Sudah ada oke, oke. sebelumnya, tapi tidak dirubah. Jadi tinggal dibangun sisi kiri kanan depannya. Iya, iya. Luar biasa. Enak banget nih. Orang kalau pengen tahu ngerasain rumah Betawi ini seperti ini. Ini buat satu keluarga apa gimana? Ini buat satu keluarga, tapi ini hanya 1 kamar mandi. Kalau yang di sana 2 kamar Oh mandi. gitu ya. Keluarga kecil. Enak banget nih. Wis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini guest house-nya ini benar-benar bersuasana Betawi. Dari mulai kursinya, mejanya, kayu-kayunya, kamarnya. Enak banget nih. Jadi di belakang guest house kita bisa menikmati suasana ngempang. Ini enak banget suasana nih di sini. Ini di belakang guest house janjinya Babe. Hah? Jadi suasana di pagi hari, Hmm? habis ngopi, ngeteh atau nyahi, kita bisa duduk di kursi sambil melihat ikan-ikan. Atau kita ngempanin ikan. Waduh. Menurut Bang Ido gimana sebagai seorang arsitek ngeliat ini nih? Gimana? Udah bener itu bang. Bener ya? Iya. Jadi kan, lihat empang. kan emang di lingkungan rumah orang-orang kita, orang tua dulu kan ya, waktu zamannya tanah masih lebar-lebar, itu unsur tanah, unsur punan, unsur air itu pasti ada di rumah orang Betawi. Cuman kan memang sekarang udah ketersediaan lahan terbatas, apalagi perkotaan tumbuh dan berkembang. Yang begini udah jarang. Ada ikannya Bang, obat stres loh Bang. Oh iya, Bang bener. Ido ya. Iya. Memberi umpan ikan, melihat ikan makan itu menghilangkan stres yang luar biasa. Itu. Obat Sama murah. kayak akuarium kalau itu Iya, istilahnya dimana lebih lebar lagi. Tenang ya suasana sini ya. Iya. Nggak kedengeran ada yang mau lalu sih. Ada orang yang mau nyusun skripsi Iya bener. seperti Bang Edo cuma numpang duduk sih Bang, numpang duduk mau nyusun Numpang skripsi. laptop. Aneh sering bang Oh iya? di Oh numpang gitu? laptop. Tinggal ngacak aja di mana aja salah satu rumah apa di zona embrio. Mau izin dulu sama beliau. Enak banget. Bersuasana banget. Ini kamarnya, Masya Allah. Ya. Tuh, toiletnya. Wah enak banget nih bener. Ini pohon apa? Mangga? Bukan. Mangga. Mangga ya? Pohon rukem. Oh. Ada pohon jamblang 280 9 hektar. Ini 3,2 hektar. 3,2 ya. Nah. Itu apaan bang? Mana? Tempat kamar? Kamar-kamar? Ini restoran rumah makan Betawi. Oh gitu. Tapi karena pandemi tutup dulu kali Ya, sementara enggak buka kalau ada perjanjian gitu. mau ada kegiatan kita siapkan. Kalau bikin pertemuan reuni Ya, gitu reuni bisa ya, bisa makan di sini gitu Makan kan. di sini. Wah, iya. Boleh tuh. Wah, ini nggak ada kayak kapal, ada sewaan kapal-kapal gitu nggak kayak? Ada. Hah? Ada ya? Perahu naga. Oh iya, kalau Di sana ada sepeda air. sepeda air ada ya? Ada sepeda air. Lihat, bagus tuh. Nggak berasa kayak di Jakarta, Oh, Bang? cuma ada di ujung selatan Jakarta, nggak ada. Iya benar, Nggak ada tempat lain. keren banget. Kalau ini kita nggak jaga, nggak kita pertahankan, nggak kita lestarian, Iya benar. sayang, nyesel kita. Tempat pelestarian budaya Betawi itu paling komplit ini. Paling komplit itu ya? yang tadi Anda bilang secara fisik lingkungan tuh ada unsur bangunan, tanah, tanaman, air, komplit semua. Tahun ini kita buat yang namanya Sen Night ya, apa namanya? Sen Night. Itu orang Betawi ada repot ngomong gitu. Oh, sign. Tahun depan. Ini Dan rambu-rambu. dan kita beri nama-nama jalan ini, nama-nama gedung ini dengan nama-nama tokoh-tokoh Betawi. Masya Allah, luar biasa. Ayo kita ke zona C. Kita ke zona C. Ya, di mana, Naik Bang? mobil, Bang. Oh, naik mobil. Nah, Wah, kirain mau jalan kaki. Apa mau goes? Kalau mau goes cari hari khusus. Ya, ya. Naik mobil aja. Ya.